Akhirnya, terima kasih. Itu enak loh. Wah, rumahnya enak banget ya. Hai, ketemu lagi bersama saya Huan dari Klub Tukang Jalan. Hari ini saya bertamu ke salah satu teman saya di daerah Kalibata, ya, apartemen Kalibata. Jadi kita mau masak-masak, mau ngobrol-ngobrol di rumahnya temanku ini ya. Jadi tonton terus ya. Ini namanya Yang Living gitu ya. Kita mau cobain yang peppermint karena peppermint itu lumayan favorit ya. Terus ada juga orange, ada juga yang ini tip, terus juga latte. Jadi ini kegunaannya bisa untuk aromaterapi, bisa juga yang orange ini bisa dicampur dengan minuman hangat, jadi biar lebih merasa nyaman. Iya, seperti inilah. Jadi uapnya keluar terus memberikan aroma yang bisa menghipnotis tamu-tamu Anda. Gitu. Jadi kalau yang mau coba yang living, cari sendiri ya. Kalau ini sih saya ya menikmati aja yang ada di sini sekarang. Boleh pesan ke saya juga. Maaf ya, dari gayanya beliau seperti kalem luar biasa itu tiba-tiba gua cawak pak. Jadi ini dia tuan rumahnya lagi masak karena memang kita janjian mau dia ngundang saya untuk makan-makan di sini. Nggak tahu makan-makannya apa. Kalau makan-makan di Indonesia kan katanya heboh gitu ya. Ini tidak. Jadi kita mau masak apa, Bapak? Kita masak. Siapa perkenalkan dulu? Oh, halo, nama saya Idwi Panca nih. Panggil dia saya Dilan. Dilanjutkan ya? Dilanjutkan. Jadi kita mau masak nih, nggak tahu sih, ternyata juga masak kalau saya nggak tahu. Jadi saya hari ini spesial mengundang salah satu anak panti asuhan tetangga. Karena kan gini, ibaratnya bukan ibarat, diajarinnya adalah sebelum kita mengundang orang yang jauh banget di tetangga itu dulu. Sebelum kan Hans ini kan teman baik, satu profesi, rumahnya nggak terlalu jauh. Sebetulnya saya juga mengundang teman lain, rumahnya dekat, tapi dia nggak available hari ini. Udah lah, saya mau buat si cungkurnya jadi gendut hari ini, mau mah biak lah. Maklum, anak kos. Iya, gue dari oleh-oleh di Bandung, ada namanya. Ini namanya apa nih? Udah gua gigit gak enak Gak apa-apa, ada yang tahu nggak? Ini bahasa Perancisnya namanya ulen. Ulen sentalo. Jadi ketan bakar. Jadi kalau di kami di Bandung itu, aku teringat masa kecil seringkali kalau ke daerah Bandung Utara, daerah Setiabudi, Lembang, salah satu kuliner yang wajib yang kita icip-icip adalah si ulen ini, alias ketan yang dibakar, kemudian dikasih toppingnya itu oncom. Coba kan enak banget ya, sama serundeng, dan ini dia bentukannya. Ini bentuk yang slice-nya tuh segini lah. Jadi ini pizza ya? Bukan pizza. Ya bolehlah pizza Katakanlah pizza Sunda ya, karena ini ada toppingnya tuh apa ini? Oncom ya, oncom, serundeng itu kalau yang belum tahu itu dari kelapa yang disangrai, kelapa muda. Rasanya savory, ada rasa manisnya. Kalau oncom pastinya dia savory. Coba tanya dan dulu. Langsung dari Bandung dan baru fresh tadi gue bikin. Oh, oncom itu asli Bandung, teman-teman. Oncom itu adalah fermented soya, tempe. Tempe fermentasi. Enak. Jadi makannya biasa aja pakai tangan aja. Jadi kita ini yang asli kayak gini harusnya pakai tangan ya. Seperti kita makan pizza, sebetulnya kalau makan pizza itu jangan dipotong, jangan di sendok ya, pakai galang. Orang Italia secara tradisional mereka makan pizza memang pakai tangan, dia lipat makan. Jadi enaknya pakai tangan sebetulnya. Ini juga pakai tangan aja deh, cobain. Ikutan nih. Baru datang, udah disuguhin. Apa namanya tadi? Suguhin, bukan sugihin. Disuguhin. Kalau sugihan. Disuguhin ulen, ya? Ya. Bukan ulen sentalu. Ini ulen dari ketan dan oncom.
Ya, kalau yang mau cobain nanti datang ke sini kalau Ya. mau. Ke tempat paling keren yang ada di ibu kota ini namanya River Bridge. Apa? River Bridge. Tahu ceritanya? Tahu dong. Nah, nanti kita bercerita mengenai River Bridge Biar alias semua menerka-nerka. Kalibata. Kalibata, Kalibata. Kejadian yang di Gitu. Oke. anak dulu ya. Kita juga dan saya kebetulan adalah anak tukang sepatu. Saya adalah USA Turkey, orang Sunda asli turunan Kido, belajar from Garut to Cipadoyo. Belajar bikin pasta, kebetulan alhamdulillah gini-gini bapak pernah belajar di Itali. Terus Terus kemudian belajarlah bagaimana cara bikin pasta. Cuma setelah dipikir-pikir, ya udahlah kita ke ATM amati tiru dan kasih. Nah, Bikin itulah. gaya Itali, tapi dengan cita Rasa. rasa dan modifikasi sendiri. So, teman-teman, kita nyoba ini hasil karya dari Babang Itvi. Apa namanya? Spaghetti? Bukan spaghetti, Apa? farfalle. Pasta farfalle. Ya, ini gak usah banyak-banyak dulu karena harus dikit dulu. Tambahlah, jangan Ya segitu. ampun, suruh mentang-mentang saya Kan kecil. tujuannya emang supaya lu bisa tambah gemuk di sini. Kita cobain pastanya. Enak. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Daging cincangnya juga ada nih, sedikit-sedikit kemakan. Panas. Buon appetito. Punya petito. Ceritanya banyak pasti dari buku ini karena Itvi itu seorang tour guide juga. Bahkan dia lebih dulu daripada saya kenal banget Itvi itu dulu pertama kali ketemu dia itu di mana ya? Kalau pertama kali cuman aku baru kenalnya berdeket-deket itu ya di guide. Cuman sebelum jadi guide saya itu sempat nyari-nyari. No, sebelum itu, sebelum aku jadi guide, sebelum saya jadi guide itu saya sempat nyari-nyari informasi gimana sih caranya menjadi tourist guide gitu kan. Terus aku searching di internet. Zaman itu belum ada yang namanya Facebook, belum ada yang namanya Masa Instagram. Terus Tahun berapa sih itu? aku 2000 berapa gitu carinya, searchingnya ya. Jadi, nah pertama kali aku datang itu di gatheringnya Himpunan Pramuwisata Indonesia, tapi sebelum menjadi guide ya, itu di daerah Museum Tekstil. Kenal Itvi itu, bukan kenal apa ya, tahu Itvi itu di gatheringnya Himpunan Pramuwisata Indonesia. Tahunnya saya lupa, itu ada di daerah atau Museum Tekstil Jakarta. Jadi semua guide di situ langsung, Itvi. Masa sih? Sementara saya nggak tahu siapa saya di saat itu. Bahkan sampai sekarang pun orang bertanya siapa saya gitu. Oh Itvi, gitu kan. Terus Itvi ini jago berapa bahasa Pak? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Terus bahasa Inggris udah pasti lah ya. Bahasa Itali, Bahasa Spanyol, Prancis. Gue sebenarnya nggak jago ya, nggak pasti, tapi ya mempelajari bahasa-bahasa itu, tapi ya lumayan lah kalau buat berkomunikasi sehari-hari untuk Paling ya. tidak ya. Kalau pas lagi traveling, jadi ya setidaknya ada lah. Boleh dipraktekkan, sekarang kan lagi masak Itali. Boleh sedikit ngomong bahasa Itali? Sì, allora buongiorno a tutti. Salve. Mi chiamo Iti Pancani, No, sto cucinando pasta. Come si chiama la pasta? Pasta farfalle. Per noi gli indonesiani farfalle è un tipo di pasta un po' strana, no? Udahlah, itu aja dulu. itu aja saya totally nggak ngerti. My God gitu. Bahasa Inggris saya ampun-ampunan juga. Apalagi yang namanya Itali gitu ya. Jadi pokoknya kenal sama Itvi itu kita bisa apa ya, termotivasi segala macam aktivitas di dunia pergaidan. Saya yang nggak suka ngomong,
jadi suka ngomong. Saya nggak suka bercerita, introvert katanya. Masa sih? Saya nggak bercerita. Gue nggak tahu. Eh, Gue ngeliat lu bawel-bawel aja. Masa ya ampun, bawel ya, bukan produktif gitu ya. Jadi pokoknya bersyukurlah punya teman ini. Itu ya, itu pertama kali kenal di gathering-nya HPI. Tahun berapa sih itu? Aku nggak ngerti, lupa tahun berapa. Karena gue kan join HPI itu baru tahun 2011. Jadi gathering ya mungkin berarti baru tahun itu. Mungkin ya di antara 2011 2012 mungkin ya itu baru, karena kalau saya jadi guide itu mulai dari 2015 ya. Oke. Which is you sudah kemana-mana gitu kan. Jadi if ini udah round the world sebagai tour leader dan tour guide ya. Terima kasih buat promosinya kakak. Keren. Saya bahagia dan senang, bangga bisa berteman dengan bapak satu ini. Arigatou gozaimasu, ada lagunya. Aku bahagia hidup sejak. Dari tahun kapan sih menjadi guide? Gue jadi guide tahu. Sebenarnya itu gue jadi guide dari tahun udah jadi asisten gitu di tahun 99. Sebelum memutuskan. Zaman di kampus tuh gue jadi guide kampus. Oh. Jadi tuh guide berawal dari situ. 97. 97. 97 denger. Iya, karena kan memang jurusannya Tours and Travel Department. Oke. Dan di situ salah satu mata kuliahnya adalah guiding service. Oh, Dan kalau- gue jadi guide-nya untuk kampus. Jadi emang udah apa namanya, kalau baru udah tumbuh, akarnya itu udah dari situ. dari situ, dari tourism. Memang gitu ya. gua ambil kuliahnya si jurusan perjalanan wisata itu dengan ngincarnya itu gua pengen keliling dunia. Jadi tour guide kayaknya mah enak. Profesi yang menjanjikan ya. Karena emang gua tuh gini, gua di matematika gua black, Oh, kimia goblok, fisika Apa lagi? kepret banget. Mohon maaf ya, bukan bahasa-bahasa kasar kan gua ngeluarin kata-kata aing. Oh enggak. Jadi apa ya kira-kira bisa jadi tumpuan harapan gua suatu saat nanti itu Iya. bahasa pada akhirnya. Dan dari pos bahasa itu bahasa. pos bahasa. gua kelas sosial. Oh, Gua ada kelas oke. bahasa. Tapi gua Kalau saya bahasa loh. tekankan si bahasanya sebagai Oh, sumber. oke. Iya. Karena gue mikirnya gini waktu itu, dikasih taunya bahasa itu bisa menjadi sebuah pintu atau gerbang lu untuk mengenal dunia. Udah itu gue aminin saja. Iya, Dan iya, kira-kira iya. profesi apa yang bisa relate atau nyambung dengan si bahasa itu, tour guide aja udah. Ambil lah gue kuliah di NHI. Gitu. Baru kemudian pada akhirnya bisa sesuai dengan background dan menggunakan sertifikat itu. Ya maksudnya ijazah gue akhirnya baru kepake ya sebagai lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung jurusannya Tours and Travel Department. Ya itu setelah 11 tahun atau 12 tahun kemudian. Dari si megang sertifikat lulus itu baru 11 tahun kemudian. Seriusnya, karena kan gue sempat guiding tour. Guiding gue sempat kayak tahun 99 2000 itu, tapi kemudian kan gue lanjut kuliah lagi sambil kerja, malam melintang di radio, di televisi. Baru pada akhirnya di tahun 2010 setelah ada tawaran, hello, mau nggak bantuin, ya udah, disitulah pintunya kebuka. Konsisten sampai sekarang 1 dekade berarti. 1 dekade ya. 2009 tuh. 2010. 2010 ya. 20 tahun. Gila ya. 10 tahun. Oh iya, 10 tahun, sorry. Udah ini 2020 betul, 10 tahun. Itu 2010. Kalau aku 2015. Iya, setelah 5 tahun ya. Baru 5 tahunan lah ya. Karena lu baru pertama kali emang baru JGG kan, sama Jakarta Yes. Good Guide kan. Iya. Jadi Gua pertama ketemu dia, siapa gitu cungkring banget gitu kan. ya. Oh oke, ini salah satu andalannya Jakarta Good Guide. Oh, terus katanya kata temen gue yang anak Jakarta Good Guide juga, dia banyak banget. Dikit-dikit dia ngambil job, dikit-dikit jadwalnya buat dia gitu. Jadi yang paling gaya itu Jakarta Good Guide itu dia. Jadi yang paling kaya saya sebetulnya waktu Jakarta Good Guide lagi naik-naiknya ya gitu ya. Sampai saya bisa Iya. menikmati langsung wow gitu kan. FYI tahu nggak Jakarta Good Guide itu apa? Pada tahu nggak sih? Udah dikenalin belum? Belum, aku karena nanti akan ini juga. Oke, fokus aja ya. Jadi aku di Jakarta Good Guide itu Ini teaser dulu. Jadi Jakarta itu aku paling apa ya? Paling banyak jam terbangnya gitu ya. Selain aku Iya, Farid iya. sebagai founder gitu ya. Iya. Karena kalau nggak Farid Iya. itu aja. Yang lain tuh udah nanti aja. Dan pada saat itu cuman ada 5 guide. guide aja. Oh, Jadi 5 guide terus kita mati. Rapot dulu. kalau Indra nggak bisa nggak Hans? Iya. Bisa gitu. Jadi Iya, lu mah Mr. Available ya? jadi sebulan bisa kerja setiap hari
30 hari. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget. Pendapatan jangan ditanya ya. Maksudnya jangan ditanya gitu. Ya udah Ya, karena gua iya. lumayan gitu kan. Ada kalanya mungkin tamunya nggak datang, tapi ternyata tamunya banyak. Tamunya gede banget gitu. Jadi serunya menjadi apa ya namanya? Serunya jadi guide. Andalannya Andalan Jakarta itu begitu. Jadi besok ada peserta nih, tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba ada yang last minute datang gitu. Itu kayak gitu. Tapi ya dinikmatin aja. Iya sih. Jadi nikmatin lah, kalau nggak Dinikmatin nikmatin mantar ya ada. Jadi kayak sekarang itu kalau ditanya kamu guide spesial apa? Aku spesial walking tour. Iya. Terus tapi lu gimana nih selama 6 tahun terakhir ini sebagai seorang tourist guide yang memang melakoni walking tour? Gimana perasaan lu dan perkembangan walking tour di Jakarta Indonesia itu dari awal lu titik nol, benar-benar memulai dari nol kan di Jakarta Good Guide sampai berada di titik dimana lu bergabung bersama dengan sebuah institusi, ya boleh dikatakan lu Jakarta Good Guide itu kan salah satu walking tour operator yang ngehits banget, nomor 1 mungkin di Indonesia sekarang. Nggak tahu sih kalau nomor 1 di Indonesia ya, tapi sepengetahuanku memang Jakarta Good Guide kayak pionir gitu ya. Mungkin ada sebelumnya, tapi tidak konsisten setiap hari. Mungkin salah satu dibilang pioneer sih bisa jadi kan. Tapi gue yakin ada yang udah sebelumnya sih. Ada yang sebelumnya ada, tapi yang ngehits. Tapi dia tidak setiap hari. Nah, Jakarta Good Guide setiap hari. Jadi anytime kamu mau tour di Jakarta ada. Kayak di luar negeri gitu ya, kalau kita ke kota-kota turistik, di kota gede atau kota-kota kecil itu selalu ada yang namanya walking tour. Nah, Jakarta gue itu mengadopsi hal seperti begitu yang mungkin belum banyak pemain di Jakarta di masa 5-6 tahun yang lalu. Betul. Sekarang kalian menjadi kayak semacam ini apa namanya benchmark, betul. Ada salah satu kayak andalannya. Gua nggak langsung diajak malah sedih banget. Itu enak banget loh kalau misalkan gila Hans paling segini gitu. Itu kan ada pemilihan Guide of the Month gitu kan. Guide of the Month, Guide of the Year, dan saya 2 kali berturut-turut Guide of the Year. Tahun berapa tuh? 2000 berapa ya? 16 ke 2017 juga. Seru banget. 2018 udah. Dapat apa? Bonus. Saya bisa liburan ke Eropa, ke Jepang, ya dari situlah. Ya, alhamdulillah. Ada teman jalan-jalannya. Pengalaman yang tak terlupakan. Yang tak terlupakan adalah saya pernah diancam mau dibunuh. Astagfirullah. Pernah dengar? Gue tuh bilang anjir. Pernah dengar? Pernah dengar? Serius. Jadi itu selalu jadi apa ya? Menurut aku itu selalu pengalaman. Gila, aku pernah mau dibunuh loh, diancam. Gue bunuh lo, gue injak lo, gue tahu ketua asosiasi lo. Padahal waktu itu aku belum gabung di asosiasi. Selain itu suka ada yang ngambil panggung. Maksudnya? Walking tour kan kita open kan, ngambil panggung dalam artian. Iya aku juga waktu itu, aku juga tour guide gitu di sini dan kalau cerita Monas mah aku tahu lah bla 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 bla, dan itu ngomongnya di depan tamu. Terus? Ya udah terus bilang gitu aja. Oh, iya. Nah, maksudnya tapi gimana? tamu juga kan ngerti kan? Iya. Dia sebenarnya intruder gitu. Pengen cari panggung. Kayak jadi panggung. Itu pernah juga beberapa kali begitu gitu. Tapi ya itu serunya. Jadi tapi yang mungkin paling Seru tapi serem ya. Serunya serem. Diancam mau dibunuh gitu, terus pasti kulit jadi hitam. Udah lah ya, itu namanya occupational hazard alias resiko profesi. Ya, lu kan berjemur di bawah tapi buayan matahari. Aku sekarang lebih proud sekarang kalau ngomong pekerjaan lu apa? Tourist guide. Lu harus dong. Kalau dulu pekerjaan tourist guide itu salah satu pekerjaan yang paling ibaratnya mulia. Ya, dan tersertifikasi profesional dengan perjuangan, harus ikut diklatnya, kemudian juga harus melalui serangkaian tes dan terbukti akhirnya kan. Jadi 5 tahun terakhir menjadi turis guide walking tour itu udah kayak oke, seru gitu. Jadi kalau sekarang ada yang nanya mau jadi YouTuber, oke, gara-gara itulah ya ketahuan. Tapi kalau mau jadi turis guide juga apa-apa. Iya kan, turis guide yang nge-YouTube. Iya. Ya kan gue liat lu di YouTube juga kan nge-guide. Iya juga sih. Emang ya, konsisten aja dengan profesi lo ya. sebagai seorang turis. Jadi seorang YouTube turis guide yang YouTube.
Iya, Gitu ya. tulis guide jadi content creator, jadi presenter, men keren kan? Tapi kalau ngomong-ngomong soal Gua aja presenter, nggak bisa. Enggak. ini loh. Dulu di masa lalu. Ini loh. Ya aku mah presenternya presenter ala-ala. Ini presenter, presenting, apalagi. Sekuter, Sekuter. saya berarti kurang terkenal, nggak ada juga yang tahu gua. Tapi janganlah, dia pasti lebih. Anda masih ingat lebih, saya? Lebih jauh Andika dari Pratama. saya. Andika Pratama. Poin-poin untuk bisa dari kalimat satu ke kalimat lain. Iya, kalau itu kan sebetulnya kita melalui serangkaian hal yang kita lakukan dari mulai kita yang nggak tahu apa-apa dan kita membaca, lalu kita juga mempraktekannya, kemudian kita juga, dan kalau gua karena dulu punya background sebagai seorang penyiar, Jadi akan di lebih- public speaking juga ada satu hal yang gue pelajari dan gue nikmati. Jadi itu gue tinggal kolaborasikan, gue aplikasikan di ilmu public speaking atau ilmu berbicara itu, kemudian diaplikasikan di ilmu guiding, karena sebetulnya kan berhubungan. Karena seringkali kita tidak hanya bawa 1-2 orang, tapi juga serombongan. Ya itulah di situ prakteknya public speaking itu. Karena memang ketika kita bicara di depan orang, sekian orang dalam sebuah grup, ya mau tidak mau kita sedang mempraktekkan public speaking. Betul. Dan itu dengan cara ya gue kan melatih juga dari zaman latihan waktu zaman di radio. Dan itu ada benefitnya kita jadi Dari penyiar. situ ya. Dulu tuh gue sempat begini, kenapa ya gue nggak jadi guide, nggak jadi tour leader langsung setelah gue lulus. Gue tuh ngomong kayak gitu dulu tuh depan teman. Gue bilang gini, ingetin gitu kan, lu terusnya beruntung. Kenapa beruntung? Karena lu diberikan kesempatan untuk berada di industri radio broadcast, di mana lu bisa di situ ngedrill belajar bagaimana caranya berbicara di depan mikrofon, di depan publik, yang pada akhirnya itu menjadi bekal yang sangat baik untuk di profesional sebagai seorang tulis atau sebagai tour leader. Gitu. Ya pokoknya intinya pada intinya adalah nyambung lah ya dari kegiatan radio, penyiaran. Nyambung, terus semuanya kesalahan. berbicara kan TNT, talk and talk. Talk and Lu nggak perlu pinter, tapi yang penting mah lu pinter-pinter. Oh, pinter-pinter. Pinter-pinternya lu mengatur bahasa, pinter-pinter. diksi, kemudian lu nge-live. Tapi itu juga sebuah hal yang berhubungan dengan kecerdasan. Iya, Kalau nggak makanya. cerdas lu nggak bisa kayak gitu. Tapi itu kan bisa digali dari kita ngebaca, dengan baca, kemudian kita juga bergaul, bercerita, bertukar pikiran. Gitu. Makanya pada akhirnya kita bisa merangkai, tadi pertanyaan dulu di awal kan, bisa merangkai kata dari satu ke yang lain itu, dia jembatannya bagaimana, Nyambung. jambungnya seperti apa gitu kan. Itu juga butuh Kecerdasan. proses, butuh kecerdasan. Enggak, butuh rajin. Butuh rajin. Kita kalau rajin, kita baca, kita berdiskusi sih sebetulnya pada Tahu. akhirnya kita akan setidaknya tahu. Ya mungkin tahu kita hanya sedikit, tapi kan kita tinggal mengembangkan. Pintar-pintar kita ngembangin juga Benar. kata-kata berimprovisasi. Jadi itu. kayak intinya itu aja pokoknya. Jadi kalau tour guide itu sama penyiar itu harus tahu segala macam apa ilmu. Mungkin Apa ya? nggak harus tahu segala macam ilmu, karena kita juga kan sebetulnya punya banyak keterbatasan. Maksudnya dalam Tapi setidaknya kita punya wawasan. wawasan maksudnya. Wawasan itu kita bisa ya Kalau kondisi bercerita terkini apa sekarang mengenai yang sudah, yang sebelum, yang akan datang mungkin. disesuaikan dengan profesi kita. Kayak kalau gue sebagai penyiar, kalau gue disuruh untuk bicara tentang sejarah, gue juga tahu. Mungkin kalau gue disuruh bicara tentang musik, ya gue akan tahu setidaknya tentang musik, perkembangan musik dengan sejarahnya dan fakta menariknya. Tapi kalau sekarang sebagai seorang turis guide, mungkin lupakan gue dengan musik. Tapi setidaknya gue tahu perkembangan musik itu seperti apa secara garis besarnya. Ditambah lagi dengan dia sekarang ya ada banyak fakta-fakta menarik, tapi di sisi lain, misalkan yang dulunya gue nggak ngulik tentang objek wisata, sekarang kan mau tidak mau ngulik tentang objek wisata, gitu kan. Terus Iya kayak kita nggak tahu setidaknya politik, itu kan politik, terus agama, misalkan, terus apalagi pendidikan, kedokteran, farmasi gitu. Setidaknya kita harus tahu gitu kan kalau misalkan lagi berkunjung ke museum kedokteran gitu. Ya kita kan harus tahu dong itu. kita nggak namanya harus tahu apa. segalanya, tapi sebaiknya kita tahu banyak hal, itu aja sih sebenarnya ya. Iya. Beda kan? Bener nggak? Ya kan, kita kan nggak perlu, kita nggak harus tahu segalanya, tapi setidaknya kita tahu banyak hal. Atau banyak hal paling nggak itu kayak kalau cerita. Meskipun sebenarnya gue nggak tahu banyak hal juga sih. Iya, kadang-kadang di seorang turis itu disangkanya berarti lu tahu segala macam ya tentang ini. Ya enggak Banyak juga orang sih berpikir gitu. seperti begitu. Apa namanya, kayak tentang apa aja gitu, tanah, daun-daunan atau pohon-pohonan.
Ya nggak juga, tapi harus tahu gitu loh. Masa harus tahu yang tidak detail. Kalau detail mungkin Iya. kita jadi ahlinya dong gitu. Iya. Nah, disclaimer, makanya gue kalau di awal-awal pas kayak gini gue suka cerita. Iya, aku juga. Gue itu sebagai seorang tulis guide. Tulis guide itu kesannya kita banyak tahu, tapi sebetulnya banyak informasi yang kita juga terbatas. Karena kami bukan ahli sejarah atau sejarawan, kami bukan seorang ahli antropologi atau antropologis. Antropolog. Kita juga bukan seorang sosiolog, kita juga bukan psikolog, kita juga bukan arsitek, misalkan yang harus tahu tentang semua arsitektur bangunan gitu. Tapi ya setidaknya kita comosan-comosan cukup tahu lah gitu. betul. Dan setidaknya kita sebagai guide itu juga punya satu dengan diversifikasi yang begitu luas tadi, ilmu yang kita setidaknya kita wawasan kita tahu, sebenarnya kita ada satu hal yang memang itu menjadi signature kita, menjadi kelebihan kita. Contoh. Informasi apa misalkan gue misalkan apa ya, gue suka dengan, karena gue mantan atlet gitu ceritanya, mungkin gue bisa bercerita tentang dunia olahraga, terutama olahraga yang memang gue jalani di renang, di tenis gitu. Meskipun gue tidak terlalu ngikutin olahraga mainstreamnya orang dunia, sepak bola atau apa namanya, bulu tangkis gitu ya. Atau kuliner, karena dulu gue juga memang sering ngulik dari dunia kuliner. Jadi gue bisa banyak bercerita filosofi bagaimana kita tuh kenapa orang Indonesia makan dengan tangan. Iya. Nah itu kan hal kayak gitu, jadi kita lebih tahu ya, lebih tahu spesifik kita tuh apa nih gitu. Pada akhirnya kita akan tahu kelebihan kita tuh apa. Misalkan, oh si ini pecinta kopi, jadi dia tahu tentang kopi gitu ya. Ini tentang teh, misalkan teh gitu. Penciptanya seks you know. Kayak gitu betul. Tapi seru sih jadi tour guys. Ada kepikiran nggak untuk ganti profesi selain ini? Sebenarnya kalau ganti profesi ya kepikiran aja, tapi tidak meninggalkan unsur keguidannya. Karena intinya kalau gua emang sudah sekian lama bergerak dalam dunia berbicara, guide itu kan berbicara. Dulu pikir gue berbicara. Waktu gue di televisi, gue sebagai seorang floor director, gue berhadapan dengan banyak orang, gue berbicara juga gitu. Jadi mungkin nanti ilmu yang dari perguidingan ini dengan semua wawasan pengalaman yang gue dapat di dunia traveling atau di public speaking, dunia MC dan lain sebagainya, itu gue bisa gabungkan, gue bisa elaborasikan dalam bentuk gue berbagi dengan orang lain melalui misalkan sebagai guru, pengajar, dosen, sebagai inspirator gitu kan, atau sebagai seorang trainer, atau sebagai seorang apalagi ya, konselor gitu kan. Itu. Terus ada ini nggak? Ada pernah kepikiran batasan gitu loh? Batasan umur. Aku harus pensiun, kan orang pasti umur segini aku pensiun deh dari pekerjaan gitu. Nah kita kan sebagai turis guide itu sebetulnya nggak ada batasan ya. Lu mau sampai umur 70, 80, 100 mungkin kalau misalkan sampai gitu ya. Itu nggak ada larangan kan gitu ya. Tapi apa ada ini nggak ada kayak, adalah aku sampai umur sekian aja deh gitu untuk ini, terus nanti ganti profesi tadi gitu. Profesi sebagai seorang turis dan tour leader itu sebetulnya nggak ada batasan, Iya benar. Tapi kita juga tahu batasan. Tahu bahwa kita tahu diri juga bahwa kuat-kuatnya kita niat untuk menjelajah sebagai seorang tour leader itu, kita juga melihat bahwa secara fisik nggak bisa dipungkiri, semakin kita bertambah usia itu ada keterbatasan, begitu ada kekurangan, dan itu juga mungkin agak merasa gampang lelah ya. tapi gini, mengakalinya adalah dengan kita mungkin tidak terlalu ngoyo, cari rezeki terus ya, atau mungkin mengurangi. Enggak, berdiversifikasi. Mengurangi itu otomatis karena kita punya kegiatan yang lain. Dalam artian bukan kita nggak fokus, tapi kita juga melihat sebuah kesempatan bahwa setelah visi kita udah agak berkurang, coba kita di sini bisa mendedikasikan lebih di sebuah pekerjaan yang mungkin tidak terlalu menguras secara fisik. Misalkan, gue tuh sempat kepikiran kayak di usia 45 tahun, mungkin gue ada itu momen untuk gue pensiun dini ya mungkin ya. Tujuannya apa? Gue merasa bahwa dengan gue traveling selama 20 tahun terakhir, enggak 20 tahun terakhir, maksudnya
dalam waktu, katakanlah kalau gue mulai dari umur 30 sekian, kemudian gue mengakhiri umur 45 tahun, kan berarti 15 tahun lah kurang lebih kan. Berarti gue ya mungkin saatnya untuk berbagi dengan bentuk lain, dengan cara sebagai seorang, entah itu edukator, entah itu sebagai akademisi, entah itu sebagai seorang guru, dosen, itulah maksudnya. Dengan tujuan untuk bisa menginspirasi orang-orang kayak wow, ada sebuah profesi yang keren yang bisa membuat kita menjadi salah satu agen perubahan. Kita aja bisa menjadi sebuah agen perubahan buat diri kita sendiri, termasuk juga buat keluarga kita sendiri, termasuk juga buat ya masyarakat, juga mungkin buat negara gitu. Karena tanpa disadari dan banyak orang yang mungkin nggak paham bahwa tugas kami sebagai tour guide, bukan tugas sih, tapi maksudnya misi. dan peran kami adalah sebetulnya untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia kan. Itu tugas kita, misi kita, dan tujuan kita, goals kita, ultimate goal kita. Sebagai seorang tour leader agak lain, karena mungkin di sini dia mikir tour guide. Nah, kadang-kadang ada nanya loh. Perbedaannya itu mungkin nanti dibahas lagi. Kalau tour leader ini karena gue lebih banyak membawa orang-orang lebih banyak keluar dari Indonesia, berarti itu tugas gue untuk memperkenalkan dunia kepada orang-orang Indonesia. Ya. Dengan cara kita, dan itu kita ada peran mengedukasi mereka menjadi traveler yang bertanggung jawab, traveler yang keren, traveler yang mau bisa mengapresiasi dan respect terhadap budaya lokal, perbedaan-perbedaan yang ada, sekaligus mereka pulang bawa kenangan melalui kami. Pun sama kalau kita jadi turis guide, saat kita meng-guide rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, sesama warga Indonesia atau orang asing, kita memperkenalkan daerah kita memperkenalkan kota kita, kita memperkenalkan negara kita kepada mereka. Jadi memperkenalkan Indonesia, kota kita, budaya kita, semua ada di kita ini kepada dunia. Gitu. Seru kan jadi turis guide itu. Dan jadi ini gue lanjutkan lagi kalau misalkan nanti gue jadi dosen. Gue akan menyisipkan beberapa cerita. Ngomong-ngomong ini enak banget loh wanginya, sumpah. Ini tadi masuk ke kamar ke sini. Itu baunya langsung ser. Jadi itu apa sih, kayak semacam aromaterapi oil gitu untuk apa ya, aromaterapi lebih kepada ya masing-masing mungkin punya fungsinya masing-masing untuk mungkin ketenangan diri, tergantung nggak betul, tergantung dia mau ditanyakan apa. Kita terlalu lebih positif, kita bisa jadi lebih berani, bisa jadi ya, tapi intinya sih bisa memberikan kita efek relaksasi. Sebenarnya kalau Anda pergi ke refleksologi misalkan, nggak perlu kalau di sini pakai yang tukang pijat-pijat. Dengan kita melihat bentuk ini aja kita udah serasa. Ini mukanya si ininya aja nih, mukanya si siapa namanya? Burung hantu. Namanya siapa sih nih? Sisan. Kau beri nama apa ini si burung? Matanya ngantuk mulu, coba lihat gak? Matanya ngantuk mulu loh. Sleepy O. Yang paling disukai negara mana atau kota mana dari semua yang sudah didatangi dari selama perjalanan? Gue kalau sebenarnya setiap kota negara yang dikunjungi itu selalu punya karakter dan punya cerita yang berbeda-beda dan menarik semuanya. Nah, dengerin ya, yang kota mana atau negara mana. Tapi kalau buat gue yang mungkin lebih spesial karena gue lebih dalam merasakan kehidupan di sana, karena gue pernah merasakan tinggal meskipun nggak terlalu lama ya. Itu ada di dua kota di dua negara. Satu di Siena, Italia, satu lagi di Bogota, Kolombia. Karena itu tadi nggak hanya sekedar traveling, hanya sekedar numpang lewat, numpang tidur, pindah kota, naik bus, turun bus, angkut-angkut koper gitu kan. Enggak, karena memang belajar, dapat scholarship, belajar budaya, terus jadi merasakan seperti apa itu bersama dengan orang lokal. Di Kolombia, waktu di Kolombia apalagi, karena gue tinggal bersama dengan keluarga di sana, jadi gue punya 3 keluarga, keluarga angkat, kayak foster families. Dan 2 keluarga angkat itu benar-benar dekat banget, dan sampai sekarang kita masih keep in touch. Dan itu kayak salah satu epoch atau episode atau periode yang sangat menarik dari kehidupan gue. Dan itu sangat menarik. Siena, Italia, sama Bogota, Kolombia ya. Dua negara dan 2 kota itu. Siena itu di mana? Banyak orang yang nggak familiar dengan Siena. Oh iya? Siena. Aku juga mungkin kalau nggak sering jalan gitu ya, maksud nggak sering juga sih, maksud pernah jalan ke sana gitu ya. Oh, udah pernah Siena itu ya? Kayaknya belum sih. Aku juga termasuk suka sih Italia suka banget. Pokoknya kalau dibilang Eropa
aku sukanya Jerman karena emang kebanyakan itu kayak di Jerman gitu kan. Terus bisa bahasa Jerman lah dikit-dikit. We get a steer. Enggak, jangan. Tapi kalau Itali nggak ngerti deh pokoknya itu Itali. Ini bagus sih. Siena itu bagus karena dia itu salah satu kota abad pertengahan yang paling lestari dan paling dilestarikan di seluruh dunia sebetulnya. Dan kalau kita itu buka kayak YouTube, kampung apa namanya? dia kayak kota kecil. Kota kecil lu bayangin gini, kota kecil di atas bukit di jantungnya Tuscany, salah satu provinsi atau region yang terkenal dengan landscape-nya. Teletubbies itu kan, bukit-bukit kecil. Nah itu kayak gitu. Terus di atas bukit itu kayak dimahkotai oleh satu kota yang ada kastilnya, ada katedralnya, towernya, gitu ya. bangunan tua, ya rata dari abad, ya usianya udah ratusan dan lebih dari 1000 tahun juga bangunannya. Dan itu adalah Siena ya. Kalau di belahan dunia bagian selatan, kayak benua Australia situ, gue suka banget sama New Zealand. New Zealand, aku juga belum pernah jadi. Tapi negara di luar negeri yang pengen banget, maksudnya bukan pengen ya, gue gak pernah bosan itu dari Jepang. Gak tau kenapa, I love Jepang. Mau balik lagi? Aku suka banget sama Jepang. Aku suka juga Jepang dulu aku jadi aku pernah diajakin sama temanku namanya Isan. Dan orang yang bersangkutan ada di sini. Kata dia, Mas jangan ke Eropa mulu katanya. Yuk kita ke Jepang. Jepang ya. Aku rada bertanya, Jepang ya. I love Jepang. Ya udahlah kalau ada tiket murah kamu cari deh gitu. Ada dia nyari kan. Isan yang nyari terus Mas dapet nih gitu. Udah, aku juga bingung sih kemana Jepang. Udah lah ikut aja terus. Ya udah yang penting berangkat. Tapi setelah nyampe ke sana, suka nggak? Wow, keren gitu maksudnya. Sugoi, kawaii gitu kan kalau Jepang itu. Wow, gitu. Karena emang negara maju dimanapun ya, itu kayaknya punya daya tarik sendiri gitu, nggak ngerti sih. Ya kampungnya Jepang ya begitu gitu loh. Kemana aja Jepangnya? Aku cuma Kyoto, Osaka. Iya. Tapi Kyoto cakep banget. Lagi ya, aduh, suka dengan tradisi dan budaya itu Kyoto bahagia banget. Apa tuh yang dekat apa tuh? Shirakawa-go nggak? Shirakawa-go itu kampung itu, oh my god. Takayama musim apa? Oh Takayama. Takayama itu Pas lagi musim dingin. Oh, saljunya ketemu dong. Itu jadi aku kayak mengobati kerinduanku terhadap salju gitu kan. Karena itu kalau orang Asia kita nggak pernah tahu kan rasa salju itu kayak gimana. Udah pernah? Itu di kulkas. Iya. Itu satu pintu tuh banyak salju di buka. Pernah ngerasain juga, tapi kemarin pas 2020 ini gitu, jadi kayak ngerasain lagi gitu saljunya, wow gitu. Jadi kemarin sempet ke Jepang itu ya seru. Aku kayak kalau seru balik lagi ya nggak apa-apa, ayo gitu. Tapi kalau di Indonesia, lu tanya kemana? Aku Indonesia Timur. Timur mau kemana aja ya, start dari Bali itu mau ke sana sok mangga. Setuju sih. Timur bagus banget, eksotis. Eksotis itu timur. Tapi kalau lebih ke yang hijau, royo-royo ya ke barat. Hijau, royo-royo. Itu royo-royo apa sih? Itu bahasa Jawa. Aku juga sendiri nggak tahu royo-royo itu kayak apa ya? Aku tahu. Royo itu kayak koyo-royo, sugi. Kayak raya gitu mungkin ya. Mungkin gitu ya. Aku juga nggak ngerti sih. Mohon maaf kalau misalkan itu. Jadi kalau yang mau hijau-hijau itu lebih kepada barat. Gua nggak pernah bisa melupakan keramah tamahan orang-orang di Labuan Bajo. Iya. Gila itu orang-orangnya ramah banget dan pemandangan dahsyat. Jadi eksotis banget. Tapi gue suka Belitung loh. Belitung aku belum pernah. Belitung suka banget. Gila. Kayaknya sih keren. Pasir putih, white sandy beach dengan air laut yang bening. Yang gradasiannya gitu kan. Kristal clear gitu dengan dory fish berenang. Dory bukan ya? Pokoknya ada ikan-ikan berenang yang warna-warni. Itu bagus banget dan dengan harga yang affordable. Gara-gara keluar negeri lah aku jadi cinta Indonesia. Ya semakin kita traveling keluar negeri aku dulu enggak loh, sejujurnya ya. Mohon maaf, aku dulu benci banget sama Indonesia. Oh, oke. Lu dari golongan orang-orang skeptis dengan negara sendiri gitu kan. Seperti orang-orang yang ngapain sih Indonesia? Indonesia tuh ngapain sih gitu. Dulu waktu masih sekolah SMA, aku pokoknya sekolah itu harus kelas bahasa. Aku padahal bisa masuk IPA, tapi aku nggak suka. Terus ke IPS, aduh anak-anaknya tahu sendiri kalau anak-anak IPS gitu ya. Terus udah bahasa aja. Memang pilih bahasa. Dari bahasa aku harus selesai sekolah,
aku nggak mau kuliah, Meninggalkan nggak negeri mau ini nih, harus pergi. for good dan memulai hidup baru di satu negara di mancanegara di luar dia. Correct. Itu omongan gitu ya, ngomong gitu. Tapi akhirnya aku ke Jakarta, terus tiba-tiba dari Jakarta aku harus ke Bali mau nggak mau. Kecampaian tuh ke Bali, harus keluar negeri, pokoknya kesampaian tuh. Terus gue sering kali ngeliat, karena gini, gue tinggal di Jawa Barat di kota Bandung. Orang Sunda, USA Turki kurang sudah aku Kurang sadar. dulu blasteran Cibarut yang Garut kayak gini kan. Terus gue tuh kayak gini, mama bego gue kecil, suka diajakin keliling kota Bandung dengan Bandungnya yang sejuk, dengan Bandungnya yang apa namanya, dengan bangunan-bangunan arsitekturnya yang bergaya Iya. Art Deco Art yang Deco, tahun 80-an itu, kolonial. 80-an itu Bandung tuh keren banget ya. Pagi-pagi buka pintu, buka jendela, kabut di sekeliling rumah. Di malam hari ketika buka pintu, tiba-tiba kunang-kunang berterbangan. Sekarang kunang-kunang ada nggak sih? Aku nggak Ada, tahu. semakin tidak ada lahan Di kosong, Bandung tidak pun? ada taman, tidak ada sawah, ya iya. Nggak ada kunang-kunang ya? Harus makin jauh lah kita. Anak sekarang tuh nggak sih kunang-kunang tuh? Tapi jangan salah ya, kunang-kunang itu kan indah sekali. Cuma gara-gara orang-orang selalu bilang hati-hati kalau ada kunang-kunang itu muncul setan, karena kunang-kunang adalah kukunya setan. Itu gue termasuk salah satu orang yang kena kemakan sama setan Ada itu. dibunuhin gitu ya? Enggak dibunuhin, gue ngumpet di balik Oh. selimut. Padahal itu indah sekali kunang-kunang. Iya. Dan sekarang nyesel karena nggak ada kunang-kunang. Kan ada film itu loh, yang Jepang itu loh, yang Iya. siapa namanya? Green Fireflies. Itu juga ada seru Dari banget tuh, Ghibli. mengenai Iya, itu ya. iya. Ada kunang-kunangnya juga sih. Yes, sedih banget tapi ya. Ya itulah, karena keindahan kota tempat gue tinggal dan gue sendiri diajak kayak ke Tangkuban Perahu, ke daerah apa namanya perkebunan teh, ke situ, ke danau, ke air terjun, keliling-keliling kota, icip-icip makanan enak, dengan cerita-cerita nostalgia dari bokap dan nyokap yang mereka suka bercerita. Itu buat gue tuh mau nggak mau tumbuh sebagai anak yang proud banget dengan si daerahnya Sundanya. Dan gue tuh dulu gue nggak mau meninggalkan kota Aku Bandung. malah ke Bali. Diajak kerja ke Jakarta, gue nggak mau. Gue maunya di Bandung aja. Gue pengen berkembang hidup dan berkontribusi buat Bandung. Sampai gue ikut kayak Bojanya Jaka, Parahyangan, gue iya? ikut. Wah. Karena emang gue punya misi, gue pengen Memperkenalkan daerah gue, budayanya, dan membuat orang-orang tuh merasa bangga dengan Daerahnya. si Indonesia, dengan terutama tanah gue, tanah Parahyangan itu. Aku malah kebalikannya dulu. Jadi aku nggak suka gitu ya. Benci banget apaan sih Indonesia gitu loh. Dikit-dikit rame, dikit-dikit ini gitu ya. Kayaknya di luar negeri aja deh gitu. Tapi setelah nggak keluar negeri ya, gitu Habis dengan aja negara sih sendiri, gitu ya. iya. Tapi akhirnya baik lagi setelah kita melihat dari luar gitu ya, oh ternyata Indonesia keren loh, dalam sepiring ini tuh ada banyak Kayak rasa. kacamata batin, hati, pikiran kita kayak kebuka gitu, mata kita kayak kebuka. Jadi jangan pernah menyalahkan orang-orang yang suka traveling. Iya. Ya. Justru dengan traveling ini buat kita jadi bijak. Gitu. Melihat dunia dan dunia tempat kita dilahirkan. Nggak usah jauh-jauh ya. Tapi nggak usah jauh-jauh dulu. Sekitaran Jawa Barat juga nggak apa-apa. Iya, Ke Bogor mungkin, gitu ya. Kondisi kayak gini sekarang kita adalah masih PSBB? bukan PSBB sih. Apa? Pandemik kan masih Pandemik. di Oh, iya. masih mewabah lah ceritanya. Mungkin orang yang udah gatel pengen traveling jauh ditahan aja dulu. Sekarang kita pergunakanlah uang yang ada, jangan disimpan uangnya, kasihan supaya roda perekonomian itu berputar, ya. Diberikan. Kita belilah, kita spend dengan cara kita mendatangi objek-objek wisata ya ada di sekitar kita, beli makanannya di situ, misalnya di warung gitu kan ya. Terus kita menginap di hotel-hotel yang lokal atau Jadi malah mungkin di homestay bisa ya. bergerak lagi pada era perekonomian kan. Gitu. Oke. Perbincangan kita Panjang ya. ngarang-ngarang ya ceritanya. Jadi terima kasih Idvi, Iya. sudah banyak cerita. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Terima kasih untuk suguhannya, tadi ada pasta, ada ulen. Iya, ini mah ala warung-warung Idvi aja. Ala warung Idvi. So thank you ya untuk teman-teman yang sudah nonton, yang sudah like, sudah komen, terima kasih, sudah share juga terima kasih. Jadi jangan lupa terus mohon untuk di like, di komen, subscribe, dan di share. Thank you. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.